Selamat pagi saudara-saudara, marilah dalam rasa hormat kepada firman Tuhan, kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar akan betul-betul bisa merubah cara berpikir kami, cara bertutur kami, dan cara bertindak kami. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 19 Maret 2021, hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk berjuang melakukan perintah Tuhan, atau juga merupakan kesempatan bagi kita untuk terus mencintai dan melakukan dosa. Itu adalah pilihan. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu ayat yang sangat familiar dengan hidup kekristenan. Upah dosa adalah maut. Kita ketahui. Tetapi jika ada pertanyaan, kenapa manusia sudah mengetahui bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kenapa masih sangat mencintai dosa? Berbagai macam jawaban bisa muncul di sini. Dan jawaban yang sering kali muncul adalah karena kita masih di dunia, karena daging lemah, dan berbagai macam jawaban-jawaban yang senada dengan hal ini. Tidaklah salah semua jawaban ini, tetapi tidak sedikit jawaban ini menjadi sebuah apologet atau pembelaan diri, pembenaran diri untuk terus membenarkan diri karena masih sangat mencintai kehidupan lamanya. Ada istilah-istilah dalam Alkitab yang mendefinisikan tentang dosa. Dosa dari bahasa Ibrani harta, yang artinya jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Dari bahasa Yunani, hamartia berarti kehilangan, meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Saudaraku, dosa pada hakikatnya hanya akan mendatangkan malapetaka dan menuntun seseorang kepada kebinasaan kekal. Upah dosa ialah maut. Saudara-saudaraku, meski kita tahu akibat dosa adalah maut, tetapi masih sangat banyak orang yang demikian terikat dengan dosa, bahkan enggan melepaskan dan meninggalkannya. Mengapa? Karena telah merasakan manis dan nikmatnya dosa. Sebab dosa seringkali hadir dalam bentuk yang indah dan menyenangkan, memberi kepuasan dan kenikmatan sementara, walaupun itu adalah sebuah jebakan yang sangat mematikan. Manusia tidak menyadari bahwa dosa itu seperti racun yang jahat yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan orang yang melakukannya. Racun biasanya tidak seketika itu mematikan, tetapi membutuhkan waktu untuk menyebar terlebih dahulu hingga akhirnya membunuh. Begitu pula cara kerja dosa, membutuhkan waktu hingga orang merasakan dampak buruknya. Dan dampak mendasar dari ikatan dosa adalah ketidaktenangan dalam menjalani hidup, kegelisahan yang terus-menerus menggerogoti kehidupan. Karena sukacita dan damai sejahtera telah lenyap dari hati, yang ada hanyalah kegelisahan dan kecemasan-kecemasan setiap saat. Saudaraku, dosa tetaplah dosa dan akan selalu ada konsekuensinya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan mau menyadarkan kita tentang hal ini.
Pengkhotbah 8 ayat 11 sangat jelas mengatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya, karena hukuman terhadap perbuatan jahat, penghakiman dan hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia cenderung untuk berbuat dosa. Ayat ini mau mengungkapkan penghakiman itu akan tetap ada atas setiap perbuatan jahat, namun belum sekarang saat melakukan kejahatan. Saudaraku, kitab Pengkhotbah mau membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa seluruh hidup kita adalah merupakan pemberian Allah yang harus dinikmati dengan rasa penuh tanggung jawab, karena akhirnya masing-masing akan diadili oleh Allah. Karena itu saudaraku, mari kita menyadari bahwa dosa selalu merugikan kehidupan kita, tapi terkadang kemasan yang menarik membuat kita menjadi kurang waspada. Karena itu waspadalah terhadap ikatan dosa dan jangan pernah lagi menghambakan diri padanya. Jika kita terjatuh dalam dosa, pertobatan adalah cara terbaik untuk menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah. John Piper mengatakan, dosa mendapatkan kekuatan dengan membisiki saya untuk percaya bahwa saya akan lebih bahagia jika saya mengikutinya. Kekuatan semua pencobaan atau godaan adalah pandangan bahwa hal itu akan membuat saya lebih bahagia. Kiranya dengan rahmat Tuhan memampukan kita dalam keterbatasan kita ini melakukan kehendaknya, bukan lagi terus menikmati hidup dalam kubangan dosa. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami menyadari bahwa dosa tetaplah dosa dan pasti akan ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami menyadari keberadaan diri kami, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu layaknya kami harus berjuang melakukan kehendak Tuhan, bukan terus mencintai dan melakukan dosa. Kami sadar Tuhan bahwa kami terbatas. Karena itu kami membutuhkan topangan Tuhan untuk menguatkan kami melakukan perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan dan mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.